Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit ditangkap, tak lagi sama arah kiblatnya. Ya, selamat datang Delu di kosan Delu. Gue dong harusnya gitu. Oh, iya. Gue harusnya gitu. Ari Lesmana, Brody. Ngapain coba saya? Aduh, ya kan dibukanya itu karena gue sendiri orang yang termangu-mangu. Kenapa emang? Karena lagu itu di mana-mana. Pas viral gila lagunya. Gue mau masuk ke supermarket, mau ke restoran, mau sampai ke pengamen-pengamen, lagunya itu semua. Kenapa Gila. ya? Nggak tahu ya. Pakai kenapa dong? Kan Anda yang memviralkan itu sendiri. Oh, tidak dong. Tapi keren loh. Maksudnya orang tuh lagunya atau karyanya tuh viral karena orang lain, tapi lu karena lu sendiri nih. Enggak sih. Kayak Iya dong. Itu karena ada manekin di belakangnya itu menjadi ampun. Dan lu gimana sih rasanya kayak lu lagi hiatus tapi malah viral gitu. Kalau aku nih jujur Bang Delu ya. Kalau aku tuh terserah lah. Kalau ada orang yang berpikir kayak wah nih bandnya lagi viral gitu ya. Kalau aku nih ya. Jujur aku kayak agak gimana gitu. Bukan nggak nerima ya. Cuman kalau dikasih rezeki kayak gini aku alhamdulillah. Lagunya jadi kedengeran kemana-mana gitu. Cuman jujur aku nggak yang sebenarnya bukan ya nggak enak aja didengarnya gitu. Nih bandnya viral gitu. Kayak tadi lah kayak ojek online yang tadi aja setengah jam di motor dibilang ini Mas yang nyanyi sama manekin kan? Bukan gitu. Jadi pas udah deket baru aku bilang iya gitu. Iya. Terus dia tuh kan dia jadi marah. Jadi dimarahin. Ya, aku jadi dimarahin. Tapi anyway lu gimana kabarnya men? Alhamdulillah. Jadi guys, hari ini tetangga kosan gua yang memang sekarang karena lagunya viral lagi. Wah, gila. Panggungannya tuh Nggak ada. Nggak ada karena kan lagi hiatus. Nggak ada sama 420-nya. Sama 420, iya. Gimana kabar lu, men? Alhamdulillah sehat. Kan kita beberapa kali bertemu. Iya ya. Aduh. Terus banyak apa ya? Banyak mengeksplor hal-hal baru aja sih. Ya. Hal baru. Ya, misalnya kayak hidupnya jadi lebih sehat karena olahraga, main bola, udah pasti. Oh iya, gue sering lihat tuh. Ya, terus kerja juga nggak yang ngoyo, maksudnya nggak yang ada yang dikejar gitu ya, santainya aja. Terus ya sedapatnya aja sih Bang Delu sekarang. Itu kan nggak menarik gitu. Jangan kan dia orang paling kayak disuruh podcast tuh diajak ngobrol aja kayak, aduh orang tuh mau ngapain sih? Hidup gue, jangankan gue nih ya, bininya sendiri aja bilang gitu men. Iya nggak maksudnya, ya gitulah. Hidup kamu tuh tidak menarik Ari. Apa yang mau dibahas gitu. Gila, tapi justru ketidakmenarikannya itu menjadi daya tarik tersendiri men. Enggak juga sih. Enggak, karena orang penasaran. Ini apa yang itu hidupnya gimana sih kok lempeng-lempeng aja nggak ada yang gimana-gimana. Iya bagus sih sebenarnya, nggak ada gosip, nggak ada nah apa. Itu. Iya. Soalnya aku takut sih Bang, jujur kayak digosipin A, B, C, D gitu ya. Kayak dalam keadaan sekarang aja lah, maksudnya banyak lah hal yang aku pikirin gitu ketika aku nggak perform sama 420. Terus sementara aku ada kerjaan misalnya kayak ngelit karaoke gitu-gitu kan. Terus kok nggak pernah ngundang ya? Kemarin kan kita bareng. Oh kemarin kita bareng ya? Ya. Oh iya. Nggak diundang jadi penonton, maksudnya kan diajaknya jadi partner panggungnya. Kayak gitu, jadi kepikiran. Jadi maaf buat kawan-kawan 420, saya menggantikan dulu selama Anda hiatus, saya mungkin menggantikan. Itulah. Jadi ya aku kepikiran aja, takutnya ada orang yang berpikir kayak, ya mungkin ada yang berpikir aku egois gitu ya. Dengan kehidupanku yang sekarang gitu, dengan apa yang sedang kukerjakan. Mungkin gitu ya. Terus
ya aku juga mencoba untuk tidak mencari tahu itu. Aku pengen hidupku lempeng-lempeng aja. Terus ya dikasih rezeki alhamdulillah, dikasih musibah alhamdulillah, dikasih apapun lah untuk Dikasih hari ini. musibah pun Iya alhamdulillah lah ya. buat hari ini, kemarin, seterusnya. Karena buat jadi bahan pembelajaran. Ya itu. Ya cuman kalau ya gitulah. Tapi ada gue seneng kalau misalkan lagi pas podcast gini lu jawabannya tuh ada yang membuat orang termotivasi, bikin orang ketawa. Tapi kenapa tiba-tiba jadi co-host diem aja? Banyak kan diemnya lu. Ya buat teman-teman semuanya. Sekarang setiap hari Jumat tuh ada podcastku bareng Kang Soleh. Namanya Podcast Naik Kelas. Mungkin teman-teman udah tahu. Ini season ke-7 kalau nggak salah. Terus mereka memerlukan orang yang nggak banyak tanya kayaknya. Orang nyari host atau nyari co-host kayak gitu-gitu biar ada yang ngebantu nanya-nanya. Ini cuma pasif aja ya. Iya. Ya mungkin itu karena dapat ide dari video lu yang viral. Jadi mungkin lu kalau Soleh Solihun itu berperan sebagai elunya berperan sebagai manekinnya. Ya mungkin. Mungkin ya. Mungkin sih. Aku juga mikir kayak kenapa aku ya dipilih sama mereka ya. Aku nggak ngerti juga sih. Kok tiba-tiba gitu loh. Iya, dan aku senang hal-hal baru ya, pasti gitu. Tawaran podcast dari dulu buat jadi host gitu ada beberapa, cuman nggak pernah aku ambil. Cuman kali ini nggak tahu aku kenapa kayak kok kayaknya ini waktunya gitu. Terus kayak pas aku coba Kenapa tuh? Kenapa tuh? Pas kan oke kita mulai ya berdoa gitu. Ketika aku bisa bahasa bang. Udah kayak pemain, udah kayak atlet loh. Iya, terus kamera aku kan di situ kan, misalnya gitulah, di setnya di situ. Cuman aku kok ngeliatnya ke kamera Kang Soleh terus ya. Dalam hati aku, anjing kok ngapain sih Ri gitu. Terus kayak ada prompternya di situ kan, ada part yang misalnya Kang Soleh ngomong apa, aku harus timpalin apa gitu. Aku kadang yang kubaca punya Kang Soleh yang salah baca lagi. Dan lagi. itu masih sampai di episode keempat kayaknya. Masih, cuman kayak aku enjoy sih lama-lama. Enjoy lama-lama di sana. Timnya sangat support. Terus kayak ada beberapa ide yang bisa kepake juga di sana, bisa diimplementasikan. Terus mendengarkan banyak cerita orang itu tentunya ya. Terus ya. Dan bintang tamu pertamanya adalah Mas Ahmad Dhani. Raja terakhir yang ditaruh di awal. Iya. Itu ada momen di mana aku bakar rokok nih. Rokoknya aku bakar cuman tangan aku getar gitu terus nggak aku isap-isap. Sampai habis. Tahu-tahu lah ini udah mau habis. Tahu-tahu aku cuman diisap kagak. Cuman sekarang udah jadi bro lah. Jadi bro ya. Dan yang gue notice tuh kayaknya waktu pas lo jadi co-host tuh ketika lu bacain promo produk. Itu paling dah. Oke, ini rasa ini. Itu yang paling itu agak lama tuh kayaknya kamera stay di lu tuh. Iya pasti. Sisanya kayak oke. Iya itu tuh aku kadang terus ngeliatin muka aku kan kayak kayak hati ampel lagi. Hati ampel gitu. Terus kayak yang semua orang yang santai dalam hati aku, sini lah coba kau tukeran sini gitu. Coba kau sini gitu. Tapi kok bisa lu yang terpilih jadi co-hostnya buat program podcast Naik Kelas? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu ya. Ya pasti rezeki. Terus jadi sebelumnya itu kan kalau dibilang rezeki lu kan udah pernah dapet tawaran. Baru kali ini diambil. Iya, cuman aku juga nggak tahu ya. Terus dapatnya langsung di podcast yang menurut aku salah satu podcast yang menarik gitu. Sangat berisi, bukan berarti podcast lain yang nggak berisi gitu. Ini yang ini. Di sini mah faedahnya nggak ada. Ya udahlah, kita gini-gini aja. Yang jelas dari pihak mereka yang nawarin sih itu kayak Ri mau nggak jadi co-host gitu. Terus aku nanya-nanya kan kebetulan ada Pras Teguh juga di satu studio yang sama. Ya co-host tuh kayak gini. Abang pernah lihat Ebel nggak kalau aku di ini gitu. Oh cuman nimpal-nimpalin ya gitu. Ternyata pas aku cobain, ternyata nggak segampang itu. Terus aku jadi harus banyak baca lagi, riset lagi tentang orang ini gitu. Cuman semakin aku ngeriset, makin apa yang mau aku bahas. Si paling tahu jadi kayak, padahal udah ngeriset ya. Jadi si paling tahu. Iya, jadi saking paling tahunya dia.
Terus aku takut menyinggung kan. Kalau Kang Soleh karakternya emang gitu kan. Iya. Dia sharp banget kan, tajam gitu. Iya. Ya, jadi aku banyak belajar dari dia lah soal ya lu lempar aja dari pertanyaan apapun. Kalau mereka nggak mau jawab ya berarti ada hal-hal yang mereka nggak bisa jawab gitu. Kalau misalnya mereka bisa jawab ya berarti ya udah berarti pertanyaan lu aman gitu. Karena ya aku belajar adalah beberapa hal dari kehidupanku yang sebelumnya kayak oh ternyata nggak enak juga ya kalau bisa dari hal yang menurut kita tidak menyakiti orang itu ternyata di luar sana tuh kita bisa nyakitin orang lain tuh jadi nggak enak gitu kan. Jadi kayak takut salah berucap lah ya. Satu itu ada jejak digitalnya. Tapi kan ada sistem editing. Ya iya, cuman kan kita nggak pernah tahu kan tiba-tiba. Lu maksudnya sebelum posting lu dikasih linknya dulu untuk pasti. Cuman ya aku dari awal aku udah bilang kan sama editornya segala macam. Pokoknya kalau dan aku tuh, abang tau lah, aku paling nggak enakan kan orangnya. Pasti aku bilang, maaf ya, tadi aku ngomongnya nggak banyak, gini. Nah justru itu bukan masalahnya, maaf ya, orang kan biasanya, maaf ya, tadi ocehan aku ada yang salah, ngomongnya terlalu gimana, maaf ya karena saya tidak banyak bicara. Jadi nggak perlu minta maaf juga. Iya, coba orang nggak ngomong apa-apa. Iya sih, cuman jadinya jadi kayak nggak seru gitu loh. Aku sih ngerasain nggak seru ya, kayaknya orang lain juga sih. Terus kayak ada pengalaman baru yang kayak, sekarang aku kalau setiap hari Jumat itu tayang, aku jadi nggak nonton gitu ya. Kenapa? Lu kenapa nggak nonton video lu sendiri? Anjing, kayak deg-degan. Deg-degan tuh kayak, Ari kamu tidak pantas di sini. Enggak. Emang nggak ada kandidat lain selain lu? Kayaknya ada. Cuman aku nggak tahu siapa ya. Ya nggak tahu lah, beruntung aja. Beruntung aja. Mungkin. Berarti ada beberapa kandidat. Kayaknya harusnya ada lah. Terpilih lu. Iya, entah kenapa aku. Kok bisa gitu? Kok bisa? Gak tahu aku. Dan mereka kayak yang, ayo Ri, kamu bisa ini. Tapi gue seneng tuh pembahasan lu yang di episode yang Raja Terakhir. Sama Dani ya? Iya. Karena kan, lu lihat gak postingan Charlie? Iya, hari ini. Iya. Dia mengatakan bahwa dia membebaskan siapapun yang mau mengcover lagu dia, yang mau bawain lagu dia tanpa harus izin kayak gitu. Dan terus, itu kan bertentangan sebenarnya dengan apa yang dikatakan sama Mas Dani. Iya, apa yang sedang mereka perjuangkan lah si aksi. Ya sebenarnya kalau gua ngeliat kan kayak Charlie juga sebenarnya tidak mau ada keributan segala macam karena ada dua kubu di situ. Ya kan ada aksi, ada visi. Dan yaudah daripada ribet, yaudah kamu silakan bebas-bebasin kalau Charlie di situ. Nah kalau lu sendiri? Kalau aku nih ditanya jujur ya, kalau aku kayaknya aku setuju sama apa yang sama Bang Charlie kayaknya ya. Karena berarti lu membebaskan aja karena aku malas ribet Bang orangnya. Soal begitu-begitu ya. Undang-undang apa segala macam kecuali aku kayak Mas Dani atau kayak Bang Aril, kayak Kang Arman, mereka baca itunya lah gitu kan. Jadi kayak sah-sah aja kalau mereka mengerti ya. Dan aku bukannya tidak mau berkubu ya, lebih ke ketika aku ngobrol sama Mas Dani ada poin-poin yang aku tangkap dan akhirnya aku bisa next kalau aku ada perpanggungan dan kayak misalnya ngelit karaoke lah. Jadi aku wajib mengingatkan si pembuat acaranya untuk tadi gue bawa lagu ini, lagu, ya kan kayak gitu kan, gitu. Nah, jadi kayak ternyata sebenarnya nggak ribet sih. Cuman ya itulah yang sedang mereka perjuangkan. Tapi kalau ditanya aku dengan statementnya Bang Charlie tadi, kayaknya aku lebih ke kayak Bang Charlie ya, bebas-bebas. Dan lu juga nggak masuk salah satu kubu itu? Kayaknya enggak deh. Tapi aku senang aja maksudnya dengar insight dari sini gitu. Setidaknya ada masukan lah. Sama jadi kenotis nih tentang hak cipta kayak gitu ya. Iya, jadi kayak orang lebih aware lah. Iya, karena buat musisi-musisi yang di satu sisi aku juga sangat menyayangkan juga sih sebenarnya buat pencipta lagu yang sudah berumur gitu, yang senior-senior ya. Ya mungkin di waktu mereka pada zaman prime-nya juga nggak ada badan yang atau undang-undang yang gimana gitu. Aku nggak ngerti juga sih sebenarnya. Cuman coba kejadian itu dari awal udah benar gitu ya. Ya mungkin nggak akan kejadian sih seperti itu. Ya, tapi kalau gimana ceritanya misalkan kalau ada orang yang bawakan karya lu rame dan dia diundang terus dan membawakan karya lu terus gitu. Terus apa sikap yang mau lu ambil kayak gitu? Bilang thank you udah bawain karyaku.
Meskipun lu tidak mendapatkan hak lu di situ. Iya, thank you Stungkare. Nah, Terus apa ya? Semoga berkah terus aja lah hidupnya. iya. Dan karena ketika dibawain sama mereka juga Dibantu promo kan? promo Iya. dan ketika ya dia dapat rezekinya, lu pun tetap dapat rezeki lu kan kayak gitu. Kalaupun mereka mau ngurus soal royaltinya, ya monggo, nggak Ya, apa-apa. Silakan. Gitu. Thank you juga Thank you malah juga, ya kan. gitu. Iya, kalau aku ya. Gitu. Cuma memang belum ada sistem yang membuat bahwa ketika orang mau mengcover lagu seseorang kayak gitu kan ada lu harus, kalau lu kan emang jadi lembaga kolektif lah yang mengurus itu. Cuma kan kita juga nggak pernah tahu ketransparanan segimana segala macam. Kita cuma tahu bahwa terimanya segini. Terima nih segini nih, nggak pernah tahu datanya seperti apa, dipakai di mana segala macam kayak gitu. Nah, sekarang kalaupun ada kita bingung juga kan harus bayar kemana. Belum tentu kayak misalkan gua nge-DM Mas Dani, nih gue mau cover mau bawain lagu lu, misalkan ya anggaplah bayaran gue seperti yang di podcast lu udah melebihi atas kan kayak gitu. Berarti 1% kan dari setiap lagu yang dibawain kata dia gitu kan. Iya. Nah, tapi kan belum ada. Iya sih nggak besar, cuma 1% dari setiap lagu yang dibawain. Tapi kalau misalkan gue nge-DM langsung belum tentu dong. Terus gue harus bayar kemana ini? Gue pengen bayar tapi gue nggak tahu bayar kemana. Iya itu ya, aku sih berharapnya mudah-mudahan aksi sama misi ya. Kalau aku sama Kang Soleh kan visi ya, aksi misi visi gitu kali ya. Aku berdua tuh. Visi misi dong. Kalau gue ya udah, kalau gue permisi aja. Kalau gue permisi gitulah. Jadi lebih ya aku berharap mudah-mudahan ketemu jalan keluarnya, kepalanya dingin. Mas Dani keren juga, pihak dari visinya juga keren sih, semuanya juga keren sih karena tujuannya sama-sama pengen membenahi kan. Kalau aku sih lebih ke situnya aja sih, jangan jadi sesuatu yang kisruh lah gitu. Toh ya kalau ada hak yang perlu dibayarkan ya silahkan dibayar gitu. Ya karena kan kalau aku pikir-pikir juga hak orang kan kalau nggak dibayarin kan kitanya juga nanti yang akan ya kayak gini lah gitu. Ada karma buruk mungkin ya yang datang ke kita gitu. Iya. Mungkin. Ya gue juga berpikir bahwa nanti salah lagi kok ngomongnya. Nah, kalau sekarang lu boleh nih minta maaf nih. Maaf ya. Ya, kalau ini mah nggak ngomong nggak apa minta maaf ya kalau tadi kata-kata gue. Ini boleh naikin kaki nggak sih? Hah? Boleh naikin kaki nggak sih? Boleh. Oh gitu ya? Naikin derajatnya boleh. Apa? Aman di sini. Kaki gue tadi 2, 1 gimana? Hey. Oh sini, oh ya sorry. Anda kok jadi streamulat sekali ya? Enggak, tadi saya nyari lah kaki 2, saya 2. Loh kaki saya juga nggak ada, jadi gitu. Astaga. Sorry. Ini loh. Nah ini yang nggak keluar pada saat lu jadi co-host, nggak ada nih kayak gini-gini. Nggak ada. Iya, karena karena saya dibayar untuk diam. Sumpah ya. Jujur kalau yang untuk podcast itu aku nggak mikirin bayarannya apa segala macam, jujur nih. Lebih ke experience-nya, pengalamannya, mendengarkan cerita orang, banyak hal baru. Karena aku nggak suka baca, aku lebih senang menonton, mendengarkan gitu ya. Didongengin lah bahasanya gitu. Jadi aku rasa podcast ini cukup membawa ilmu yang baru lah buat aku gitu. Ya apalagi episode yang udah tayang itu bintang tamunya yang kayak wah ada gila. Mas Dani. Respect banget gitu. Ya, terlepas dari kasus ataupun permasalahan mereka, tapi karya-karya mereka yang ya mungkin kita masih lahir di tahunan yang sama, jadi ngelihat karya mereka, wah respect banget nih. Dan jadi tahu kan ceritanya seperti apa, kayak waktu sama Ariel dia bercerita tentang lagunya kayak gitu, itu seru banget. Seru. Jadi kayak terima kasih podcastnya kelas. Terima kasih podcastnya kelas. Terima kasih Mas Dani, terima kasih Mas Solihun. Sampai jumpa di lain waktu. Start dulu, jangan kemana-mana dulu, sini dulu. Belum beres. Tapi kan terima kasih. Iya makasih mah nggak apa-apa, terima kasih mah. Iya. Terus sempat dibahas. Satu lagi kan. Okay. Kan waktu pas di podcastnya Pras juga sempat dibahas. Lu sempat ikut Indonesian Idol. Bukan ikut. Gimana? Ini anjing nih. Ini teman aku. Ada namanya Fako. Woi Fako. Pako. Namanya Pako. Maaf ya, Ari kata-katanya kurang menyenangkan ya. Tapi bener juga, tapi belum dengar ceritanya juga. Gimana? Jadi itu suaranya bagus. Terus anak gereja banget lah yang tiap hari. Tapi ntar lu udah di 420 belum? Belum. Oh, belum. Okay. Terus kami satu kosan ceritanya. Ada Jet juga, ada teman aku 2 orang. Sama dia, terus dia bilang, "Ri, temenin aku lah, kemana? Itu audisi Indonesian Idol." Waktu itu masih di Kemayoran tuh. Udahlah, pergilah kami kan semua. Temanku yang 2 nih pun nggak bisa nyanyi.
Oke. Jet masih oke lah, Oke. suaranya masih bisa nyanyi. Aku masih bisa nyanyi. Fako memang penyanyi kan. Yang dua ini tadinya cuma, ayo kita meramaikan aja nih. Pengen tahu nih vibes-nya kayak apa. Nyampe sana nih. Antrian. Saya langsung, ayo masuk antrian ini masuk. Langsung dikasih nomor. Lu ikut, dikasih nomor? Iya, dikasih nomor. Gue jadi ikutan nih. Gitu ceritanya. Tapi ikut di audisi gak? Ikut. Di audisi akhirnya yang tadinya kagak niat. Gak ada. Cuman mikir, nyampe sana nemenin Fako masuk si fuck off inilah. Dia masuk ke antrian itu. Ya kami mungkin cari food court atau makan gimana gitu ya, nunggu sampai dia kelar baru kita cabut gitu. Tahu-taunya kami di audisi juga. Termasuk Jet gue ikut, istri aku juga Istri lu ikut juga? Iya, sama temen aku yang dua nih yang suaranya tak kemana-mana nih. Ikut juga? Ikut juga di dalam tuh. Astaga. Terus kami berempat yang kayak, wih kita ngapain sih sebenarnya di sini? Oke. Tapi lolos gak? Gak ada yang lolos. Termasuk si Fako itu? Si Fako itu. Gak juga? Iya, gak juga. Aduh. Tapi seru, maksudnya kayak, oh ternyata Indonesian Idol tuh kayak gini ya. Serame itu, rame, terus kayak mereka niat lah, ada yang pakai kostum gitu-gitulah. Sementara kami yang ya untungnya hari itu kami rapi lah ya. Jadi kayak oh ini mungkin mau ikut audisi kayak gitu. Tapi lu juga kalau misalkan masuk juga belum tentu jadi 420 seperti sekarang ini gitu. Aku juga nggak pengen bang. Iya. Ngapain? Ya gimana kalau ternyata lu lolos? Ya udahlah. Ikutin terus kan? Ya kalau lolos ya sampai mentoknya aja di mana gitu. Kalaupun aku harus ikut sampai ke TV gitu ya paling masuk ya bangga-banggain mama aja lah di rumah. Nah aku masuk TV gitu ya kan. Paling gitu aja udah. Iya. Cuman nggak kepikiran juga lah. Takutnya kalau misalkan lu ternyata lolos jadi juara, jadi vokalisnya Dewa padahal tuh lu bisa. Wow. Iya nggak tahu juga ya. Kayak bisa kan. Iya nggak tahu lah. Nggak tahu. Oke, tapi rezekinya justru malah di luar itu. Iya. Lo 420 tahun berapa sih? 2010. 2010. Lah itu bukannya idolnya 2014 aku lupa ya. Pokoknya aku enggak di bawah 2010 ke bawah aja pokoknya. Oh, iya 2006 2007-an. Iya, pokoknya masih kuliah aja. Terus satu kosan. Iya, itu yang aku ingat tuh. Lo tiba-tiba kayak lu tau kayak mau nganter teman, ya udah anterin gue kondangan deh, anter kondangan taunya. Silakan masuk tuh lah, makan kayak gitu ya. Iya, aku tuh banyak loh kejadian kayak gitu. Kayak misalnya apa nganter ya dulu pernah juga aku ini zaman aku nggak bareng lagi sama istriku yang sekarang kan, maksudnya masih pacaran kan, sempat putus tuh. Jet kan di Bali. Lah, maksudnya istriku yang sekarang emang Jet. Iya. Waktu itu kan belum jadi istri. Kirain tuh ada istri yang dulu, kan. Yang bener dong. Istriku yang sekarang maksudnya ada yang istri yang dulu atau gimana? Maksudnya iya. Kena lagi. Gitu ya? Saya tahu. Jadi ya gitu, banyak hal lah yang kayak Indonesian Idol ini kayak masuk S2 juga nemenin temanku. Iya. Serius, aku S2 tuh juga pulang dari mana lah, pulang dari kita zaman kuliah kan gitu kan. Pergi dari kosan teman ke sini, nongkrong di mana, makan di mana, pulang-pulang gitu ya. Terus tiba-tiba pagi-pagi temanku bilang, "Weh, Ri, temanin aku lah." "Kemana?" "Tes S2. Terus aku nunggu di mobil kan. Terus dia, "Weh, ini pensilnya udah, ini bolpennya yang ini nih." Terus bilang, "Ngapain aku?" "Udah, aku temenin aku lah," katanya, tes S2. Tes lah aku. Dia nggak lolos, aku yang lolos. Ada. Untungnya gitu, untungnya idol juga gitu ya, kayak lu yang suruh nganter, dia nggak lolos, malah lu yang lolos. Untungnya nggak gitu ya. Itu. Tapi casting juga. Gitu juga. Casting. Oh, lu sempet casting? Casting apa? Kayak iklan film gitu. Oh, berarti emang dari dulu emang senang di entertain juga ya? Enggak juga, cuma kayak kok sampai ikut-ikut casting? Kan teman. Oh, nganter juga. Iya. Oke. Iya. Gimana nih foto aku, mantap enggak? Ya di studio ini kan fotonya gitu-gitu kan. Ayolah gitu. Ya, temenin aku Ri, ya. Duduk. Mas, masuk. Ngapain ya?
sudah foto setengah badan senyum gitu-gitu. Iya kan kayak oke teman-teman belok ke kiri kanannya boleh muter. Iya gitu kan. Tahu-taunya Halo, nama saya Ari, umur saya sekian tahun. iya, tahu-taunya temanku nggak keterima, akunya yang Keterima? Dapat tapi iklannya. Aku dapat, cuman nggak aku ambil. Lah gimana sih lu? Ya ngapain, aku nggak seberani itu ngeliat kan tadi aku bilang podcast pertama aja ketika aku basah lihat kamera gitu kayak gitu. Tapi anyway, kamera tuh mau menakutkan. Anyway, gimana rasanya ketika lu ditolak, maksudnya nggak lolos di Idol, tapi justru belasan tahun setelah itu main di lu Idol. malah jadi bintang tamu di Idol. Ya alhamdulillah. Lu bilang ke siapa Pako itu. Pako, sorry gue nggak lolos audisi tapi gue jadi bintang tamu di sini. Enggak juga, aku nggak bilang apa-apa sih. Cuman kayak ya kan itu udah ke Indonesia Idol keberapa ya. Terus kira kayak ya aku bilang sama yang ngerjain, ya maksudnya tim mereka. Dulu tuh aku pernah ikut audisi tahu gitu. Oh. Aku bilang, cuman gara-gara aku nemenin temanku. Makanya mungkin itu ke notice karena nggak ada jejak digitalnya juga waktu pas lah. Orang sampai hari ini aku ngerasa juga bukan siapa-siapa. Siapa? Lagu Anda dari mana-mana bukan siapa. Bukan, maksudnya tuh kayak aku ngerasanya ya udah aku gini aja. Ya abang dulu ketahu aku kayak apa di rumah, celana pendek. Tuh kalau dibilang katanya hidup lu nggak menarik, ini menarik men. Tapi menarik hidupku tuh. Oke. Dan tapi dulu udah sering nulis lagu? SMA pertama kali. Wow. SMA? Iya. Oh berarti band-bandan kayak gitu nggak? Ya band-bandan. Tapi masih di daerah? Masih di Pekanbaru. Kelas 1 SMA aku pertama kali bikin lagu. Ngerekaman ya. Masih pakai pita tuh. Oke. Bisa buat kado juga. Enggak. Bukan yang pita, itu kan pitanya beda. Itu beda, pita yang pita yang buat kaset itu beda. Bukan pita yang buat apalagi pita pengesahan. Bukan. Iya, bukan. Ya gitulah, ngerasain, masih sempat aku ngerasain. 2002. 2001, 2002. Jadi aku bikin lagu. Jadi aku dulu diajakin ngeband tuh sama ada namanya Bang Randi Tulsa. Terima kasih. Dia salah satu orang yang menginspirasi aku buat bikin karya. Jadi ketika aku SMP, jadi aku diajakin sama dia, kita ngeband yuk gitu. Nah, band dia SMA tuh. Nama bandnya dulu Nosferatu kalau nggak salah aku. Terus ada vokalisnya berdua gitu. Terus udah, cuman yang dikasihin sama dia kasetnya waktu itu, ini kok lagunya aku nggak pernah denger ya. Sorry. Terus aku tanya, ini lagu siapa bang? Aku bikin sendiri. Terus aku denger kan, kok keren ya. Nah dari situ aku belajar lah, tapi itu alay-alay kali sih kata-katanya. Masih belum yang ya maksudnya ya itu pertama kali ya, gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau didengerin sekarang tuh kayak anjing kata-kata kok gini banget gitu. Iya sama kayak Ariel waktu pas bikin lagu pertama, dia bikin puisi katanya gitu kan. Ya tapi kan lagu pertamanya aja udah bagus. Ada cerita. Enggak yang dia kan ada yang dia bahas katanya sempat bikin nulis puisi yang ya. Yang kayak pas dibacain, aduh apaan sih ini? Iya sama, aku juga gitu. Sempet yang ngerasa kayak yang sama ada fase-fase. Gue juga gitu kalau misalkan kayak gue konten-konten banyak nih ngeliat konten-konten yang dulu kayak apaan sih ini gue nggak jelas banget gitu. Iya. Cuman akhirnya lagu itu selalu aku nyanyiin di tongkrongan. Terus tongkrongan kok suka ya. Terus aku mulai rekam lagi. Ada beberapa lagu lah. Jadi aku sebar-sebarin tuh di anak kelas 1, anak kelas 2. Terus kalau ada lagi perform gitu bandku. Nah mereka pada nyanyi tuh. Nah tahu. Satu sekolah itu sekolah tahu ada lah ya. beberapa tahu lah teman-teman dekatku. Oh berarti band lu cukup terkenal lah di sekolah lu ya? Ya bisa dibilang gitu. Karena kan nggak banyak tapi juga. Keluar dari sekolah nggak ada. Lebih ke festival sih kalau di luaran ya. Tapi kalau buat anak-anak tuh aku lebih nggak tahu. Kayaknya anak-anak teman-teman SMA aku taunya aku ya dari dulu bermusik. Sampai hari ini pun banyak teman-teman gue yang kita masih keep in touch gitu ya. Asik, keep in touch. Mereka taunya aku bermusik gitu. Bermusik, kalau nggak bermusik olahraga. Udah lah gitu. Oke. Bukan jadi badutnya ya, tapi lebih aku tuh ya tim yang gegonjrengan lah. Gegonjrengan. Tapi kalau terlalu harus ada kan? Harus ada. Mesti kayak nyanyi dong. Kalau ada tuh
Nah, kalau Bang Delu yang mana? Badut ya pasti. Iya kan? Iya pasti ada yang jahil-jahil. Iya ada. Atau ya gue yang jadi yang suka ngejailin anak-anaknya kayak gitu. Ya gitu lah. Tapi lu nggak ada ada nggak yang di recycle sama lu lagu yang dulu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu cuma buat kenang-kenangan aja lah, kenang-kenangan aja. Dan kalau mau di recycle kayak lebih susah ya. Soalnya jadul. Notasinya jadul. Ya tapi kan lu kalau di recycle kan lu tinggal ngambil liriknya terus sama lu dibuat dengan versi lu yang sekarang dia gitu. di touch up lagi tipis-tipis dengan stylenya lu sekarang kayak gitu. Kayaknya enggak deh. Udahlah nanti kalaupun ada waktu aku rekam buat didengerin aja lah, buat nostalgia sama istriku sama teman-temanku gitu aja. Siapa tahu kan itu juga bisa jadi sesuatu ya kita kan nggak pernah tahu karya namanya karya ya. Lempar-lempar aja tahu-tahu jadi sesuatunya pada saat udah berapa tahun kemudian gitu. Ya, karena kalau buat gue karya itu kan investasi jangka panjang. Iya. Iya kan, kita kan nggak pernah tahu. Amin sih. Karena semakin banyak karya buat gue semakin banyak anak gitu aja. Ini kok gini kepala gue. Nah, Mas, leher lu kenapa kecemplak kayak gitu. Aduh, ya ampun, pegal banget ya. Pegal. Bentar nih. Ya, agak dinyaman-nyamanin aja. Anggap aja kosan gua. Aduh, gue tadi mau ngambil apa sih? Gue grogi gue. Grogi gitu ya? Iya, aku selalu grogi loh. Duduk podcast tuh kayak, apaan sih? Gitu. Tapi, lu masih ingat gak? Dari sekian banyak karya lu, mostly kan tulisan lu semua kan yang di 420? Ya, benang merahnya, ya mungkin 50% ke atas ya aku. Iya, tulisan lu. Dan mana karya yang paling cuan buat lu? Paling cuan? Paling cuan. Yang lu pernah rasa, anjir itu. Tunggu dulu, cuannya cuan Juicy Lucy nih, bukan? Enggak. Itu mah Yuan. Oh, ya, apa ya? Enggak ke situ. Aku nggak tahu sih mana yang cuan, mana enggak ya. Ya, kan biasanya lu, atau mungkin yang sekarang yang Mangu justru malah. Nggak tahu sih. Kalau Mangu kan karena 420-nya juga lagi nggak ngambil kegiatan perpanggungan ya. Okay. Tapi kalau berkabar masih, nggak tahu juga cuan apa enggak ya. Kayaknya zona nyaman deh. Album itu lah, album pertama, transisi dari album pertama sama album kedua. Itu sih, dari Fana Merah Jambu, Aku Tenang, itu udah mulai naik. Dibantu sama si Zona Nyaman kan. Terus manggungnya yang gila, off air-nya gila-gilaan. Itu ya, bahkan 1 tahun bisa sampai berapa? Iya, total paling banyak itu paling banyak 1 tahun 260-an. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun, iya. Gila, 1 tahun aja 365 hari misalkan. Ini lu ngambil 260-an. Wow. Lebih kadang. Wah, gila. Berarti jadi kayak libur cuma 100 hari gitu. Wah, gila. 4 segitu. bulan dong liburnya. Berarti kan seminggu bisa 4 kali panggungan tuh. Iya, mungkin cuannya dari situ kali ya. Mungkin. Cuman berarti, kan aku nggak tahu lah. Ya, cuan apa nggak cuan ya. Emang kata-kata adalah doa. Maksudnya kalau dibilang zona nyaman, itu nyaman sekali. Cuan. Enggak, tapi aku alhamdulillah aja sih, Bang. Alhamdulillah aja sih. Alhamdulillah gitu. Ya aku, ya gitulah, nggak tahu. Aku juga yang si Mangu-Mangu ini juga aku nggak tahu cuan apa enggak. Jujur aku sampai hari ini nggak tahu, Bang. Soal dia viral di mana, siapa yang naikin. Anda yang naikin. Enggak. Itu aku juga nggak tahu. Aku cuma tahu tuh dari orang rumahku, kayak yang kayak Rindi lah, ajudanku kan. Bang, itu lagunya di TikTok gini. Terus nanti tiba-tiba ada anak kecil main sepeda di depan rumahku nyanyi itu. Siapa yang tahu? Iya. Sampai ada yang jadi ngeparodiin pada pakai anting, pakai anting piercing gitu. Ya udah, aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya yang aku tahu ya, aku mau setting lagi nih buat Indonesian Idol kayaknya. Kayaknya ada 2 orang pesertanya yang nyanyiin lagu itu deh. Ada cowok cewek gitu. Dia nyanyiin lagu itu. Kayaknya ya, aku dengar dari orang juga sih. Tapi itu sempat jadi soundtracknya si film Komang bukan? Enggak. Beda. Kalau Komang kan si Raim kan memang kayaknya lagunya dia dijadiin film. Ya Mangu nggak ada, belum sampai hari ini sih. Cuman kalau ditanya pengen bikin film Mangu, iya, aku pengen sih. Ini lagi ada proses. Karena relate, karena bercerita tentang si agama-agama inilah, iya. Kayak gitu. Wah, itu ngeri banget. Maksudnya kayak ketimbang
nyanyi gitu doang. Lu motivasinya apa sih bikin konten itu? Terus enggak, aku cuman ya Allah, aku tuh pergi ke factory outlet. Di Dago kan ada tuh panjang kan tuh. Tiba-tiba ciciku, istriku lagi coba-cobain baju. Ceritanya gitu. Nah, cewek-cewek ini kan kalau beli baju kan nih, ambil 1, 2, 3, masukin dalam satu keranjang, masuk ke dalam fitting room. Pasti kan gitu kan. Cobain. Bagus yang mana? Yang pink, yang merah. Gitu-gitu kan. Sementara aku iya banget tuh, cewek banget. Iya kan? Kita harus nunggu tuh di depan. Terus nunggu. Ciciku keluar. Gak boleh pergi tuh. Nah, stay aja aku. Karena aku bingung gitu. Tiba-tiba aku, kok laguku diputar ya? Gitu. Aku juga nggak tahu lagu itu udah kemana-mana lah gitu. Ya udah, dan aku juga sempat membatasi nggak main sosial media gitu. Terus iseng aja lo ya bikin. Iseng, terus ada manekin, terus aku mikir, wah ini Tami nih, karena featuring sama Cari Tahu Tami kan. Iya nyanyi. Tadinya itu aku malu gara-gara sebenarnya ada shopkeepernya itu datang meminta foto. Cuman aku bilang, ntar dulu ya, teh gitu. Terus aku nyanyi kecil-kecil gitu. Terus ada orang itu di depan situ. Jadi aku ngomong. Lu yang makanya iya, itu ada yang nontonin. Iya, makanya kan ada orang bilang, Ri, si Ari tuh kalau nyanyi nggak buka mulut ya. Bukan kenapa-napa, karena aku malu. Aku malu. Iya, karena aku malu. Kayak gigit tuh. Kayak ngerapetin gigi. Gigit apa? Iya. Atau mungkin karena malu, bukan karena Iya, karena malu. Terus udahlah. Lo tahu malu ya? Tahu dong. Terus ya udah, aku rekam. Udah selesai, baru aku foto-foto sama si teteh-tetehnya itu. Selesai lah tuh. Sama termasuk foto sama manekinnya juga? Enggak dong. Oh, sama teteh-tetehnya. Teteh-tetehnya gitu aja. Udah, malamnya aku upload. Udah. 2 hari kemudian aku lihat, terus Ri, ini apaan Ri? Gitu. Terus aku lihat, kok rame banget. TikTok rame banget men itu men. Jadi berapa? Ada 30 juta ya nyampe ya? Mungkin. Wah gila itu. Aku juga nggak lihat sih, aku cuma lihat, ini apa lah nih orang-orang ya pada. Kan kalau gue kan memang penyimak, kalau konten lu tuh gue suka kalau lu udah yang ganti-ganti outfit gitu, OTD ya. Asik nih karena lu punya style sendiri men masalah outfit gitu. Oh enggak, aku emang keren aja sih. Jadi pas lahir udah keren, terus jadi kayak udah nggak bisa hilang. Jadi aja, guys, gitu. Aku bercanda. Kok jadi begini? Ada ini personanya itu yang kalem ya, kenapa jadi sombong begini ya? Ini kayak udah keren dari lahir gak tuh anjir? Enggak dong. Tapi ada nggak perbedaan lu berkarya waktu pas dulu sama sekarang? Secara karya apa? Prosesnya? Iya. Nggak ada sih, nggak ada. Sama, maksudnya kayak pernah waktu itu di pertengahan jalan tuh kayak kita coba upgrade alat, kita coba upgrade A, B, C, D gitu. Cuman aku kayaknya nggak nyaman gitu. Jadi kayak kita balik ke cara berproses berkaryanya itu kayak zaman dulu aja. Jadi tetap pakai gitar yang lama, soundnya langsung aja direct todong gitu-gitu. Jadi malah nggak nyaman kalau dibikin canggih-canggih. Nah justru kayak proses hiatus sekarang ini dalam rangka lu mau bikin album baru atau gimana? Nggak ada sih sebenarnya. Hiatus itu tuntutan dari, bukan tuntutan juga sih sebenarnya. Sebenarnya gini Bang, 15 tahun udah jalan kemana-mana, alhamdulillah. Udah ada A, udah ada B, udah punya A, B gitu ya. Iya katanya udah ada rumah di Pondok Indah ada 3 katanya. Enggak ada. Belum ya? Itu enggak ada. Saya juga tidak akan mau punya rumah di sana. Oh tidak ya, terlalu ya? Iya, ngapain. Karena Anda seneng sekali yang terpencil. Iya, gitu-gitu. Jadi berarti bukan ya? Maaf guys, itu hoax ya. Ternyata dia belum punya rumah di Pondok Indah. Enggak lah, ngapain. Bukan ya? Ngapain. Berisik tau di Pondok Indah tuh. Iya memang. Wow. Dan ada horor-horornya ya? Iya, horor di situ. Bayar pajaknya juga horor ya. Aduh, enggak deh. Ya udah, apa? Tadi pertanyaannya apa ya? Kok aku lupa ya? Itu apa proses berkarya lu? Apa bedanya gitu sekarang sama dulu kan? Ya itu aku proses produksi musiknya sama anak-anak nggak ada yang berubah sih, tetap apa adanya mengalir gitu ya. Terus selalu datang dari aku dulu. Aku kan biasanya gitu suka ngerekam A, B, C, D gitu. Nanti aku dengerin. Nui udah pasti ngerubah chordnya, dia tau lah. Nui itu kayak playmaker dah, bisa dibilang kayak
Yang ngenakin lagu juga dia yang ngenakin lagunya, umpannya harus kemana, apa segala macam. Nah, Roots itu, kan kita tuh bertiga, Roots itu lebih ke finishing. Jadi kayak misalnya setelah jadi ini, dia dengerin kayak, hooknya jangan di sini deh, hooknya harusnya dipindahin ke sini, bisa nggak dirubah gitu. Nah, lirik lebih ke aku bikin dulu, nanti ada mungkin kayak misalnya, Mangu lah contohnya. Apa ya bahasa lain dari terkaget-kaget gitu tuh apa ya kita cari. Ada, Mangu, aku dapat Mangu. Jadi kayak orang ngobrol-ngobrol dulu ke aku denger, ih kayaknya itu menarik. Iya, kayak Fana Merah Jambu, kayak macam-macam ya. Sembilu, iya gitu. Iya kan orang kayak, apaan sih Sembilu? Karena aku kan hidupnya di Pekanbaru, Bang. Jadi bahasa-bahasa Melayu itu kan sebenarnya baku ya. Bagi kami sih biasa, cuman mungkin bagi orang di kota-kota besar, apalagi Jakarta gitu ya, ya itu mungkin sesuatu yang kayak, ih kok ini terdengarnya sangat-sangat baku dan puitis, mungkin gitu ya. Coba pakai kata lauk, mungkin itu juga puitis. Siapa yang lauk? Siapa yang lauk? Anjing. Tapi benar sih kayak orang kan langsung ketika misalkan lu menggunakan diksi-diksi yang agak-agak aneh ataupun yang enggak apa terdengar biasa gitu. Itu malah bikin menjadi orang berpikiran bahwa lu tuh ya udah bandnya band-band anak-anak senja gitu. Lu memposisikan band lu itu sebagai band senja atau enggak sih? Enggak sama sekali. Orang aku aja ya senja, maksudnya kalau sunset seneng, sunrise seneng. Enggak, maksudnya enggak ke senja, sunset enggak. Ini mah musik-musik yang senja yang suka kopi dan senja gitu loh. Enggak ada. Aduh, skena. Enggak lah. Tapi justru bukan lu yang bawa memposisikan bahwa band gue tuh ya udah band beraliran apa folkas. Enggak lah. Aku mau bilang cuma indie lah. Enggak lah. Kalau independen memang kami bergerak sampai hari ini secara mandiri. Itu udah pasti. Distribusi juga dibantuin sama the majors. Kalau misalnya digital udah pasti ada beberapa partner yang ya maksudnya udah nggak pure independen juga sekarang gitu. Terus apa ya, senja-senjaan enggak sih, ya 420 ya begini dari dulu. Kalau mungkin kenapa dibilangnya kayak gitu ya mungkin karena waktu itu berbarengan ya, ada Payung Teduh, yang angkatanku tuh ya Payung Teduh, ada Bara Suara, ada Jason Ranti, ada Danila, ada Stars and Rabbits, mungkin ada yang tahu gitu. Jadi kayak semuanya terdengarnya kok musiknya kayak folk gitu-gitu ya, ada Dialog Dini Hari, mungkin lebih senior ya daripada 420 gitu. Jadi terdengarnya seperti itu. Terus waktu itu zamannya juga wah kopi senja dalam arti apa senja senjatai anjing. Iya itu masih anak-anak juga gitu. Iya. Jadi kayak aku pikir ya alhamdulillah aja sih kalau aku apapun. Makanya aku kan selalu bilang musibah rezeki yang dikasih alhamdulillah aja. Hari ini kemarin seterusnya. Tapi suruh lu nggak mengkotak-kotakan musik itu sendiri. Enggak sama sekali. Ya karena kalau kita lagi karekan aja hari nyanyiin lagu ini loh. Seru. Ya maksudnya nggak mesti harus yang keren-keren kok gitu. Kalau aku cuma tahu lagu tuh cuma ada 2. Apa? Enak sama nggak enak. Apapun genrenya. Masalah enak dan nggak enak itu kan selera. Kalau nggak enak ya udah di skip. Kalau aku gitu. Ya nggak usah dikata-katain juga. Berarti gitu. Nggak enak menurut sebagian orang, tapi enak mungkin orang lain. Itu. Jadi buat gue kayak. Itu. Makanya aku justru kalau gue beda malah lagu selagi itu musik itu buat gue enak-enak aja sih gitu loh. Karena kan gue juga sering dapat bulian perihal genre itu men. Gue misalkan kayak mainin musik reggae nih, tiba-tiba gue tur ke Eropa bareng sama band punk. Terus pulang dari situ gue tur sama band reggae. Terus gue bikin karya sama anak-anak hip hop. Kadang-kadang gue nyanyiin dangdutan. Iya. Kadang dangdutan juga segala macam. Emang kenapa? Terus pertanyaan kadang-kadang lu tuh hama banget sih katanya kayak. Hama. Iya, sampai ada yang bilang kayak gitu men. Cuma kan ya gue nggak mau terlalu nanggepin kan kayak hama banget lu kesana sini kayak laler lu katanya gitu-gituin kayak. Iya men, nemplok sana nemplok sini katanya. Sebenarnya lu alirannya apa? Buat gue pribadi nih ya. Gue bilang agnostik gitu. Iya. Iya. Saya agnostik kalau di musik gitu aja. Iya. Karena gue mikir gini lah kayak kalau gue menyukai musik secara general ya. Sama. Jadi gue nggak melihat bahwa kalau lu misalkan seorang anggaplah reggae man gitu, reggae man, lu pengen dengerin lagu reggae doang, lu anak punk rock pengennya dengerin punk doang, ya itu masalah lu. Kalau gue mah pengen ngedengerin semua musik, bahkan kayak
dangdutan, jaipongan, koploan, gue seneng men. Iya. Karena basicnya gue seneng seni gitu, seneng bermusik. Aku aja pernah waktu itu main di ini bang, di Bandung tuh ada acara Hellprint ya. Pang-pangan, Iya. metal-metalan, Metal-metalan. underground ya. Iya, underground. Tiba-tiba nih, aku pernah dikirim flyer 420. Mampus, aku bilang. Terus aku tanya sama temanku, nih editan kan? Enggak, Ri, lu main hari kedua, hari pertama gitu. Dalam hati aku, ya Allah. Aku masih ingat banget tuh, basisku, si Prim sama Rian, duduk aja dekat toilet umum. Dia parno, dia takut gitu kan. Kita diterima nggak ya di sini, apa dilempar gitu. Tapi ternyata ya akhirnya di atas panggung aku bilang, weh sorry ya, lagu ini nggak bisa bikin kalian pogo-pogoan atau mosing-mosingan. Pas aku nyanyi lagu 420, ternyata nyanyi mereka semua juga. Iya. Sembilu. Ya mungkin bosan juga kali dengerin Motornya musik gini. yang- Wah, Enggak gitu dong. berdansa. Iya. Iya. Terus kayak aku senang aja gitu ditotongin yang rambut gitu-gitu kan. Waktu itu masih bertarung lah bahasanya. Ayo Mas Ari, sini kita foto dulu. Terus aku foto yang aku kan saltum ya di situ ya, bajuku kuning, terus celana ubud gitu ya. Mereka hitam-hitam semua yang pakai celak-celak gitu kan. Tapi dalam hati aku, iya anjing, tapi ini keren juga ya. Tapi jadi asik gitu loh maksudnya. Ya maksudnya nggak ada kok. Mungkin ya, aku ngerasa gini, mungkin ya 420 seperti itu, dengan jati diri yang seperti itu, terus seperti itu, aku berharapnya, ya tapi jiwa kami itu aslinya punk rock. Maksudnya rebel ya. Iyalah. Oke. Kalau mau adu-aduan bandel, ayo. Dulu. Adu-aduan bandel. Iya, maksudnya kayak ya karena mungkin sekarang umur dan tanggung jawab ya. Ya gitulah. Sebenarnya mah kami punk rock aja jiwanya. Tapi gue respect banget sama lu. Nih ya, gue tes tau bahwa Ari ini salah satu musisi yang gimana ya? Baik. Kategori gue kategorikan baik lah. Gak neko-neko. Enggak. Gue nongkrong sama dia. Minum enggak? Ya minum udah apa ya? Udah ya memutuskan untuk tidak lah. Nge-club enggak? Kalau bukan lagi main. Iya karena nggak nyaman aja ya. Iya. Terus kayak kenakalan-kenakalan yang lain lu lebih memilih menghindar. Kayak ada waktu pas lu sama gua di momen kayak ayo kita biliar aja dah gitu. Tiba-tiba orang lagi udah mulai kenakalan, lu cuma apa? Bang, ayo kita biliar aja ya. Hey, gue bilang baik sekali. Ya, gue pikir kan kayak nggak mau kelihatan di publik aja, tapi ternyata emang apa ya kayak di musisi yang oke, di keluarga ketika misalnya gue main di rumah lu, nginep di rumah lu kayak oh gini ya Ari ya kalau di rumah ya sesantai ini sama istri tuh gimana kayak wah enggak gila. Lah bandel mah bandel pasti. Jadi maksudnya, Jet lah yang tahu tuh gitu-gitunya mah. Oh iya. Cuman maksudnya ya apa ya? Aku lebih senang intimate aja ya. Maksudnya kalau misalnya kayak ke Bali ada Bang Delu ya aku pasti aku nggak perlu yang rame-rame juga. Pasti temennya itu lagi Jamal, Bang Delu, anak-anak itulah. Ya kan. Jadi kayak aku berpikir kayak semakin sedikit orangnya kayak semakin leluasa ya. Kan beda. Kalau gue kan orangnya extrovert banget, men. Iya. Gue kemana-mana kayak temen-temen banyak nih. Iya. Ntar main sama anak-anak tato, sama anak-anak biker, tiba-tiba sama anak-anak punk, sama anak jalanan. Apa aja gue bilang ketemunya, si ini ya udah sama anak-anak misalkan bisnismen lah, politisi, gaul-gaul aja. Tapi kalau lu mah ya, pesan itu aja. Tiap kali ketemu lu pasti anak-anaknya Indi, Boy, Jamal, ini segala macam. Ya, elah. Ya udah segini doang. Iya, segitu doang ya. Segitu doang. Dan lu pun kayak kalau di rumah tuh memfilter orang-orang yang masuk ke circle lu gitu sebenarnya. Iya, karena apa ya? Bagiku temen, aku kan pengen levelnya naik jadi sahabat, dari sahabat jadi keluarga gitu ya. Iya. Memfilter itu tuh yang proses yang paling susah menurutku ya, gitu. Jadi aku sangat-sangat menjaga itu sih. Karena kalau semakin orang yang sedikit, aku semakin bisa telanjang dalam arti kata, aku bisa ngapain aja, ngobrol, sharing gitu ya. Kayak kita aja kalau misalnya ketemu ngobrol, Bang, lo lagi ngerjain apa nih? Gue lagi bangun studio hari gini. Gue lebih seneng kayak gitu dibandingin yang kan? Iya, dibandingin adalah beberapa kali aku nongkrong tuh kayak, Ri, lihat dong mobil baru gue, gini-gini sama Iya, gitu. Ada juga yang gitu-gitu. Cuman aku pikir itu kayaknya nggak perlu lah. Buat aku sekarang yang perlu-perlu aja sih.
Ya justru lu malah kalau misalkan dibilang kayak kemewahan, lu malah lebih seneng ngoleksinya barang-barang yang yang vintage, Vespa lama, Iya. motor-motor yang Iya. klasik kayak gitu-gitu ya. Iya, dia nggak inilah, nggak terlalu dunia. Padahal kalau gue ngeliat bahwa untuk levelan lu udah mampu membeli apapun yang memang lu pengen kalau pengen flexing kayak orang-orang itu mampu banget lu. Mampu banget. Jangan dilihat ya orang pajak ya yang ini ya. Orang pajak dong. Ya gitu. Terus, ya, tapi aja. Di masa lu lagi hiatus gini, ada gak proses yang ada project yang mau dirilis gak? Ada. Album atau single baru? Gini. Aku tuh sebenarnya nih aku mau ngomong lagi nih Dari tadi juga ngomong. Iya, bukan maksudnya kayak aku tuh sebenarnya nggak terlalu seneng dibilang hiatus ya. Terus bilang jadi gini, sebenarnya kata-kata hiatus itu muncul ketika akhir Desember kemarin kan kami semua memutuskan untuk oke, kita istirahat dulu ya dari aktivitas perpanggungan. Waktunya sampai kapan kan belum tahu. Nah, di tahun 2025 itu karena banyak kontrak yang tidak bisa kita jalankan lah sebagai performer, otomatis jadi kayak orang bertanya-tanya kan, ini kenapa ya 420 ada apa sih sebenarnya gitu. Jadi akhirnya asumsi-asumsi liar itu keluarlah. Nah, tadinya tuh kayak apa ya, nggak perlulah di sounding gitu. Ibaratnya orang mau istirahat. Ya tapi ketika kenotis sama orang, ya karena lu bukan lagi yang tidak bukan apa-apa tapi sudah menjadi apa-apa. Makanya orang aku 420 itu bukan orang band kampung kok. Memang tujuannya itu dari gang to gang, dari gang pindah lagi ke gang ya. Alhamdulillah bisa ke jalan besar gitu ya, didengerinnya gitu ya. Tengah jalan tabrak ya, vokalisnya bar gitu ya, kampret. Iya nggak gitu, cuman aku ya udahlah, akhirnya manajemen bilang ya udah kita bikin statement gitu ya. Ada karya apa? Ya, nah, ketika hal ini berjalan udah hampir 6 bulan, tetap berkabar gitu ya, walaupun nggak seintens kalau kita perform kan ketemu tuh secara face to face gitu. Aku berkabar lah kayak sama Nui, sama aku ke kantor juga, sama Rian, bercandaan sama masih gitu. Cuman aku pengen memulainya mungkin di studio dulu ya. Jadi kayak prosesnya dulu nih, aku pengen dapetin si chemistry-nya lagi, kangen-kangenannya pengennya di sana. Karena menurutku yang menyenangkan dari 420 itu selain bikin konsep panggungnya adalah bikin karyanya. Karena keributan-keributan yang nggak perlu itu adanya kan di dalam studio kan. Jadi kayak yang menariknya di situ. Jadi aku kayaknya akan memulainya dengan karya. Kalau ditanya next bakal ada karya baru, pasti ada. Ini on the way kok gitu. Terus gue pengen nanya juga, nah sekarang porsinya Robby masih tergabung di 420 atau? Kalau Robby kan eksekutif produser. Oke, berarti masih ada di dalam si 420 itu. Tapi kalau untuk yang di depan layarnya lu sama Nui. Iya gitu. Oke. Karena kan satu dan lain hal gitu. Tapi, memang karena kan Robby juga punya band kan gitu. Jadi aku nggak pengen melangkahi labelnya lah. Gitu. Dan dia juga lagi bermasalah dengan band yang lama. Ya aku nggak tahu itu ya. Anjing, gue langsung pegangnya 2 gitu lagi. Ngapain gue coba pegang ini dua tangan? langsung kayak cuci tangan. Enggak aja. Enggak, kali itu aku nggak tahu. Langsung ke Robby aja. Ya karena kan beda dapur ya gitu. Kalau ditanya tahu, aku juga nggak terlalu tahu gitu. Aku nggak pengen ngurusin. Ini gue pengen pertanyaan yang berat sih sebenarnya. 420 men. Ya. 420. Iya. Lu nggak takut dijudge bahwa wah ini band pasti band ganja nih. Iya. Ini kayak gitu gak? Udah biasa. Nah, emang iya? Ya maksudnya udah biasa dijudge kayak gitu. Enggak. Emang iya ganja? Enggak lah. Kasurin gua sini nih. Nice. Iya beneran, kayak apa ya, ya udahlah gitu. Jet juga pernah ngomong tuh, band kamu apaan sih namanya itu gitu. Iya. Kenapa jadi 420? Nggak tahu. Jadi kayak kayak ngasih nama itu siapa? Ya bareng-bareng aja.
Ih, sumpah ya, itu Dari Nui. 420 itu band yang nggak ada konsepnya sebenarnya. Sumpah. Tapi Maksudnya gini, kita punya karya yang menurut kami bertiga enak didengerin buat kami bertiga, ya udah gitu, kita rekam. Terus otomatis kan pas direkam harus ada foldernya kan. Apa nih namanya? Awalnya gitu loh. Karena dulu ada clothingan namanya 420, punya anak-anak juga. Udah 420 gitu. Nah, supaya membedakan antara si clothing brand sama si bandnya ini, apa ya? Udahlah 420 aja. Di brandingnya jadinya namanya 420 gitu. Oke. Jadi ya stigma orang sampai hari ini pun kayak... Atau Nui kali, Nui ganja. Dia lagi. Si ganja tuh dia tuh. Si Intisari mah iya dia. Langganan lagi kaosnya. Langganan kaosnya. Lalu nonton kalau perform di depan store-nya. Iya, 420 tuh. Iya, jadi kayak kami itu dulu satu atap gitu ya. Iya. Jadi si clothing-nya jalan, si band-nya juga jalan gitu. Jadi saling support. Band dulu atau clothing dulu? Clothing dulu. Clothing dulu. Oh, mungkin namanya dari si 420 itu. Iya, jadi Nui itu dulu orang desain-desainnya ganja semua. Enggak. Enggak ada ganja-ganja apaan sih. Tapi terserah sih, maksudnya aku sih jujur ya, aku pasrah sih. Bukan, enggak lah. Aku ada lah dulu kayak ada lah badan-badan pemerintahan gitu yang tiba-tiba nanti kita manggung, tiba-tiba kita diturun panggung, didatengin gitu ya. Sampai akhirnya bersahabat lah kami. Jadi bersahabat kayak, Mas Ari mau nggak ngobrolin soal, misalnya ngobrolin soal drugs atau apa gitu ya. Ya aku bilang ya selagi itu positif ya why not gitu. Iya. Cuman ya ganja kali lu. enak aja. Periksa urin gua. Ini liquid isi ganja ya? Enggak. Ini liquid gua nih cair namanya. Cair. Anjay. Cair. Gue juga mau jalan liquid lagi. Apa namanya? Namanya kalau sebelumnya Uye, nanti mungkin pakai brand lain karena yang Uye nggak laku. Bukan nggak laku tapi nggak manjang. Jadi mau bikin lagi yang baru sama After Eight. Tapi itu yang Saltnik. Saltnik, kalau kemarin kan freebase kayak gitu. Okay. Karena gue seringnya pakai pot sih, jadi yang ringan-ringan aja, tapi butuh nikotin yang banyak ya. Ya gitu. Kayak gitu. Apalagi mau nanya apa? Beneran nggak ganja loh. Enggak. Urin ya? Iya itu saja. Serius. Tapi gue sempat berpikir bahwa waktu pas semua orang juga, iya kan, Bang Delu juga tahu. Iya, kemunculannya kan 420, wah nih badan lu kurus-kurus begitu kan. Iya. Tatoan. Udah gitu 420. Gue pikir mainnya lagu reggae loh. Enggak, susah reggae itu. Katanya lu benci sama musik reggae ya? Enggak ada. Ada, gue suka banget. Gue suka depan. Bahkan sama orang Awak kan, almarhum Tepeng. Iya. Kan, orang Awak juga. Salah satu yang menginspirasi. Kakak kelas di Pekanbaru, vokalis Scope zaman dulu. Tahu lagi pas zaman Scope ya? Iyalah, dia kan datang ke Pekanbaru, aku masih kecil-kecil. Terus kayak, aku dada-dada, siapa lu katanya. Semoga damai di sana. Enggak, tapi aku salut loh sama almarhum tuh. Aku masih kecil, dia datang kan ke Pekanbaru, terus dia perform, bandnya Scope. Terus kayak pas aku lihat kayak, terus temanku bilang, Ri, dia orang Pekanbaru. Terus kayak, dari situ aku salah satu hal yang, oh ternyata anak daerah bisa ya. Punya band sekarang ini dan mereka hidup. Maksudnya jadi rockstar pada saat itu kan. Jadi kayak terus ditambah akhirnya dia bikin project Stephen and Coconut kan. Makin lah tuh kayak bisa nih anak daerah nih gitu. Asik. Sekarang gue pengen nunjukin satu video sama lo. Oke, gue play ya. Ya. Ada Desta lagi di belakang. Gak bikin endingnya nih.
Asik. Tak lagi sama cara berdoa, cerita kita sulit diterka. Tak lagi sama arah kiblatnya. Ini yang ayah-ayahnya mana yang ayah yang gitu-gitu ada. Nah, menurut lu video ini gimana? Terima kasih Mbak Dewi Persik, salam kenal. seneng lah. Tapi kan ada netizen yang bilang bahwa wah ini Dewi Persik nih ngerusak lagu orang nih gitu loh. Iya, komen yang paling lucu itu tuh. Dia yang nyanyi satu Indonesia deg-degan. Itu gue, kampret. Oke, sekarang maksudnya tapi lu Lu nggak video call Dewi Persik lagi nih. kita tanya pendapatnya. Mesinnya udah ada di sini. Sekarang kita lihat pertanyaan dari followers. Gak ada, paling mah gue gak penting. Nggak Gak penting. banyak pasti yang nanya. Set. Hup. Tolong tanyain Tobelo. Apa Tobelo? Oh, Tobelo, lagu dari... Aku lupa sih itu di daerah timur lah pokoknya. Heeh. Tobelo itu nama kota ya. Heeh. Lagu lama yang akhirnya aku taunya versi Yopi Latul. Tobelo. Lagu itu Iya, enak sih lagunya. Lagu timur enak. pernah bawain? Nggak pernah dibawain, cuman aku kalau udah Vespaan ke daerah timur, daerah situlah pokoknya daerah timur Indonesia tuh kayak ya nggak tahu ya, aku seneng aja lagu-lagu timur sih. Oh. Kayak misalnya kayak Jangan Ganggu, Kakak Main Salah, kan lagunya enak Kakak kan? main salah. Iya kan enak Kakak tau, main dan salah. kata-katanya Oke. puitis-puitis. Iya. Menurutku. Oke. Tobelo. Terus kapan nih 420 main lagi? Mulai aktif main lagi gitu. Doain secepatnya, Oke. doain secepatnya. Udah married belum sih? Alhamdulillah sudah. Udah ya. Anak juga ada 2 kan? Ada 2, yang satu beratnya 59 lagi diet, Iya, yang satu lagi 56, 55. namanya Bau, yang jantan, Iya. yang betina namanya Z. itu rasnya berbeda tapi ya. Sama, Alaskan Malamut. Nah, kita nyari lagi pertanyaan yang menarik. Mau tanya, tinggal di Dago udah jago bahasa Sundanis belum? Ih, sama sekali tidak. Tapi lu ngerti kan? Lama-lama ngerti, Heeh. karena mau nggak mau orang yang kerja di rumahku semuanya orang bahasanya Sunda halus. Tapi dulu tadi kayak ngomong si anjing lu udah Sundanis banget tuh. Iya, karena kan kalau aku main bola sama teman-temanku yang di Bandung kan Ah. Sundanya Sunda kasar kan. Cuman ya jadi kayak lama-lama ketika ada yang sepuh-sepuh ngobrol dekat-dekat rumahku gitu, tetanggaku yang sepuh-sepuh tuh kayak dengerin, oh ini yang halus gitu. Cuman dibilang ngerti-ngerti banget enggak, cuman kayaknya aku tahu nih arahnya mereka ngobrolin apa, aku tahu. Lama-lama aku tahu. Cuman kalau disuruh ngomong Sunda tuh aku susah cengkok ya. Ada tuh Kemana tuh? gitu-gitunya tuh susah. Ke dia tuh. Iya, susah. Ya. Kayaknya orang Sumatera kayaknya susah ya. Ngikutin Sunda tuh kayaknya susah, serius. Lebih gampangan Jawa kalau aku. Apa aja deh, kok? Nah ini rada berat nih. Tanya tanggapannya, mau tanya dong Bang Ari, tanggapan Mas Ari tentang Raja Ampat. Belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Iya, tapi aku lagi penasaran sama eksploitasi nikel ya di sana ya. Nanti deh aku coba baca-baca tuh. Soalnya ada beberapa yang bilang, Mas Ari tolong naikin ini dong gitu. Oke. Satu lagi ya. Awal kenal Delu, kapan, di mana, momen apa yang paling membuat kalian jadi akrab? Oke. Awal kenal Bang Delu itu dari mana ya, Bang ya? Terawur. Kan kita ketemu di Terawur. Ke Bali. Heeh. Terus tiba-tiba kita berkabar aja DM-an, ganti nomor telepon. Karena lu juga pada saat itu lagi belajar biliar sama kayak gua gitu, ya, lagi senang-senangnya. Terus habis itu kita main ya. Main dan Langsung main. nyambung lah. Nyambung. Udah sampai hari ini. Udah. Dan gue salah satu orang yang bisa masuk circle lu, rumah lu nginep. Iya. Aku sespesial itu. Tapi seru kalau ada Bang Delu sih. Ngobrol-ngobrol.
Oke, itu pertanyaan-pertanyaan dari yang sekian banyak. Gua nggak bacain semua. Sekarang gua pengen challenge sambung lirik. Yang ini gitar aja, pengen ngerege-rege. Nggak usah pakai pikir. Biasanya kalau misalnya pada datang ke sini gua challenge. Oh, ini lokalan ya? Lokal. Ini dikasih sama Mandalika Musik. Dikasih. Kalau Yamaha kan belum. Ini masuknya yang lokal-lokal. Gak Karena apa-apa. gua lokal pride banget. Iya, justru orangnya. lokal bagus. Makanya kan pacar gue juga lokal kan. Nice. Hari ini Ari main ke kosan Delu Uye lagi. Kita ngobrol di podcast kosan Delu. Nyanyi sembilu. Ari bukanlah paru-paru. Ya kan kalau ari-ari bukan paru-paru, ari-ari kan yang dibuang. Iya dong, beda dong. Ini kadang dia juga. Lu. Oke. Ini maksudnya aku nyambung ini ya. Iya. Ulang ya. Hari ini kita ngundang ke kosan Delu lagi. Siapa? Ada Delu Uye dan juga Ari 420 AC. Kalau minumnya kurang boleh tambah lagi. Karena gue tahu Ari sukanya minum kopi. Sikat. Selama aku berjalan meninggalkan semua yang membosankan, aku menemukan sesuatu yang tak pernah ku dapatkan sebelumnya, tapi indah, tak peduli apa kata mereka. Oh, indah. Hidup cuma sekali, jadi dinikmati. Hidup cuma sekali, mari nikmati. Tambah minum kopi. Hidup cuma sekali, mari kita nikmati. Udah. Tapi keren dia. Aduh, itu baru Aku tuh paling nggak bisa loh sebenarnya. kalau di improv gitu. Oh, itu bisa. Ya, maksudnya kalau langsung bikinin liriknya gitu nggak bisa. Cuman kalau notasi aku senang. Bikin notasinya gitu ya, kemana-mananya aku senang. Cuman kalau bikin lirik gitu kayak spontan ya. Gitu ya. Spontan. Iya. Kayak Bang Delu kan bisa tuh rap gitu ya. Aku tuh kayak, aku pertama kali ngeliat abang kayak gitu tuh kayak, anjing ini orang bisa gini ya ternyata ya. Apa aja nih? Gue mah jadi tukang borongan ngebangun. Enggak, maksudnya kayak juga. apa? Freestyle gitu bisa ternyata lu ya. Tipis-tipis. Apaan tipis-tipis? Kan ada kalau yang jago-jago freestyle kan banyak kayak Igor Saikoji. Iya. Apa, gitu. Cuman secara entertain dapet gitu. Iya. Ya, aku aja kaget. Makanya kan kalau misalkan gue lagi karaoke nih sama lu nih, suara gue nggak sebagus Ari gitu loh. Tapi lu bisa naikin itunya. Nah, cuma gimana caranya gue bisa naikin mood audiens itu doang. Karena buat gue kayak kalau lu di atas panggung ya harus entertaining karena lu orang bukan lagi ngedengerin MP3 kan. Iya. Orang lagi nonton nih. Ya udah gimana caranya orang terhibur deh sama gue gitu. Tapi emang dia jago sih. Lu man. Enggak jago aku. Lu masih malu-malu sih. Itu dia. Kalau gue kan nggak tahu. Emang. Lagi ya. Lebih ke nggak ada otaknya. By the way, thank you so much Ari. Ini udah. Iya, ada satu pertanyaan terakhir penutup. Nggak asik banget sih. Buset deh. Kan mau. Anda ini sibuk sekali nih. Enggak.
tetangga kosan Delu ini yang paling sibuk salah satunya dia karena emang Bukan karena malam ini mertuaku ulang tahun. Bang Delu kan juga diundang. iya, kita makan bareng. Makan Itu kan bareng. gila, gue sampai diundang juga loh. Wah, Nggak, aku kalau misalnya memang aku ngerasanya udah lebih dari teman gitu Bang, pasti gitu. makasih. Lah, Sar bencong. enak aja. Enggak, tapi ya itu, gue thank you so much. Maksudnya kayak kalau gue kan berteman, ya gue kayak tulus aja gitu. Gue nggak mengharapkan apa-apa Sama, segala sama, macem. Bahkan orang bilang kayak lu pansos segala macem gini-gini. Gue bilang Ngapain? kalau pansos mah kalau untuk orang-orang yang emang jarang berkarya, kalau gue kata gue masih konsisten deh. Gue kayak sekarang lah misalnya lu mampir ke kosan Delu gitu loh. Itu bukan suatu paksaan karena emang maksudnya kayak, ya udah main lu pun tidak keberatan dengan itu. Bahkan kayak di apa yang bisa gue bantu kayak kalau memang gue lu membutuhkan sesuatu, gue menawarkan itu. Gue tidak menunggu lu meminta bantuan sama gue akan dengan senang hati menawarkan bantuan kalau memang ada sesuatu hal yang bisa gue bantu gitu. Terima kasih. Ya mungkin kan kita juga sama apa aja namanya? sih kita kayak gitu ya kayaknya. Iya, ya that's friendship man. Ya. Ya kan kayak give and give aja. Gue tidak mengharapkan kayak take dari orang lain gitu. Kayak ya udah gue berteman give and give aja apa yang bisa gue berikan sama mereka. Kalaupun memang misalkan dilihat secara pertemanan gue, oh banyak nih sama sini. Secara finansial, oh jauh mungkin sama gue. Yeah. Mereka lebih tinggi kemana-mana. Tapi secara pertemanan kita satu level, men. Yeah. Makanya gue tidak ketika ngelihat lu, gue tidak melihat bahwa lu itu adalah seorang musisi besar yang memang wah secara finansial udah lebih aku dari tuh gua. segitu-gitu aja Ya, kan, bener kan? Gue lebih ke lu masih menerima gue sebagai teman lu dengan look gue yang kayak gini, orang mungkin bisa berpikir wah temannya si Delu Ari pasti nggak bener. Gue malah berpikirnya seperti itu loh. Wah, ntar gue memberikan dampak buruk kan. Iya. Lu memberikan dampak gue akan memberikan dampak buruk atau enggak sama lu kan kayak gitu. Tapi ketika misalkan mereka nyaman-nyaman aja, gue appreciate banget, terima kasih gitu. Enggak lah, sama-sama aja pun kita. Iya, kayak gitu. Enggak salahnya looks-nya kan kita dua-duanya begini ya. Tangan lu hangat ya? Anjing, gue grogi, lebih ke grogi. Gue selalu grogi tau kalau di podcast. Nggak tahu kenapa. Bukan podcast ini, lebih ke ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Oke, pertanyaan terakhir ya penutup ya. Terakhir banget nih. Nggak asik banget nih. Atau lu nanya sama gue deh. Sebelum pertanyaan Enggak sih, penutup. aku berdoa semoga Bang Delu studionya bisa menginspirasi teman-teman yang bergerak di bidang kreatif juga ya. Amin. Di Bali khususnya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa mampir ke kosan Delu. Ya. Terus bisa promo apapun sih kayaknya di sini. Brand gue masih udah siapapun yang mau masuk iya. bisa ke sini gitu dan menyenangkan ini ternyata tempatnya. 420 clothingannya kalau mau masuk juga nggak apa-apa. Iya, apapun atau lah ya. Bisa Teman-teman Bali lah. Iya. Udah siapa aja sih yang datang sini? Kemarin aku lihat ini. Jering. Ya, Bejering. Siskae yang yang semakin tumbuh. Ada juga Raffi, terus Ahmad. yang bukan Raffi Gimbal. Raffi Ahmad kesini, waduh, saya bingung ini harus disinfektan dulu ruangannya. Lah, dia mah santai kali. Ya sesantai itu. Santai tahu dia. Iya santai. Emang, tapi main ke kosan ini kayaknya ya nggak apa-apa. Mungkin Raffi Ahmad juga kan tetangga kosan gue juga. Karena semua yang main ke sini tamu-tamunya itu adalah tetangga kosan dulu. Ya. Tetangga kosan dulu. Termasuk Ari, tetangga kosan dulu yang agak-agak udah pindah kosan, cuma emang masih keep in touch lah sama Delu. Oke, iya, itu saja. Oke, pertanyaan terakhir. Wah, udah daripada gue tanyain yang hal yang itu lagi. Enggak, tadi bercanda doang. Oke. Dalam jangka 5 tahun ke depan, Ari Lesmana itu ingin menjadi seorang Ari Lesmana yang seperti apa? Aduh, pertanyaan yang bagus. Pengen nunjukin aslinya aja. Lah emang sekarang lu palsu gitu? Nggak palsu juga sih, cuman kayak ya mungkin kayak orang ngelihatnya, oh Ari itu begini, Ari itu baik, Ari itu pasti ada sisi-sisi gelapku ya, yang aku pengen jadi apa adanya aja sih, belajar dari situ. Ya mudah-mudahan bisa dikaruniai baby, anak yang lucu gitu ya. Amin. Terus
pengen terus berkarya itu pasti. Harus tuh. Terus hidup pengennya makin mengkerucut ya, makin sehat, makin beribadah. Kalau bisa kesempatan naik haji. Bila mampu. Bila mampu ya. Waktunya juga kan sekarang ya kayak Iya. gitu. Kalau segi finansial mampu, cuma waktunya kan Iya, waktu. manggung itu turnya banyak banget. Enggak ada band yang nggak manggung. Kan kita Nggak manggung. jangan, tapi gue pesen ya nih, pesan yang lu harus tanggapin serius. Kalau misalkan emang ada project karaoke lagi, ayo gue siap. Mendampingi lagi, siap aja. Itu aja men, thank you so much ya Brody ya. Sama-sama, Pokoknya Bang. semoga apapun yang lo lagi lakuin sekarang semuanya berjalan dengan baik. Amin. Baik itu dengan band, baik itu dengan keluarga atau dengan siapapun itu, bisnis yang lo jalanin semuanya berjalan Amin. dengan lancar. Terima kasih Astungkara. Doa terbaik dari gua buat lo. Sama-sama. Salam sama Jet, Nui dan kawan-kawan. Siap. Mungkin Pasti sampai. Nui mungkin nanti next. Iya Nui nih. gua ajak ke sini. Nui pasti sih Ya, mau dari sini. Karena kan biar bagaimanapun Nui itu bukan siapa-siapa. Jadi kita undang. Nui siapa sih? Ya ampun, Nui itu yang main Oh, gitaris apa? Ini ya ada 420 band. ya, Iya, yang lagi hiatus. Itu juga dia dipertahankan karena emang ya gak ada gitaris aja kan. Iya, kayaknya gitu. Nui, I miss you. Oke, thank you so much. Jangan lupa nonton terus Kosan Delu. Delu. Tunggu bintang tamu selanjutnya yang biasa-biasa aja. Ya tetangga-tetangga gua ya biasa aja. Lo ngomong kayak gini gak sih di akhir episode pasti? Ya, Yang teman-teman gue yang biasa-biasa aja tuh maksudnya gue doang gitu. ya harus kan, maksudnya biasa tuh low profile gitu biasa. Enggak, lu kan yang bukan yang kayak gue beli mobil baru deh, enggak gitu kan? Yang biasa kan? Ya udah, berarti Mobil gue maksudnya gak ganti-ganti, Brio merah Brio itu merah aja. itu aja udah. Itu aja udah. Ya udah, pokoknya sehat selalu Ari. Thank you. Yeay, Kawan-kawan, Kosan Delu. akhirnya.